Sebelum kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita di sepanjang minggu ini yaitu Yusuf, dia pangeran di Mesir. Nah, pelajaran hari Minggu, Yusuf dia berkuasa. Kalau kita ingat sejarah daripada Yusuf, Yusuf ini dia adalah kesayangan daripada ayahnya Yakub, karena dia lebih mencintai Rahel daripada Lea. Dan umur 16 tahun maka ibunya meninggal. Tetapi kebenaran-kebenaran yang sudah dia pelajari, maka dia selalu ingat terus. Dan akhirnya pada waktu dia berumur 17 tahun, jadi ya bisa dikatakan dia sudah bisa mengambil keputusan. Akhirnya dia dibelikan oleh ayahnya jubah yang indah, menyebabkan saudara-saudaranya menjadi cemburu atau iri hati. Dan mereka berusaha untuk membunuh Yusuf sendiri. Akhirnya kita tahu ceritanya, maka dia tidak jadi dibunuh, tetapi dia dijual kepada orang Ismail dan dia menjadi budak, dan dia dia bekerja kepada satu keluarga yang bernama keluarga Potifar. Nah, kurang lebih ada 10 tahun dia bekerja di keluarga ini. Jadi 10 tahun dia bekerja, dia tetap setia kepada Tuhan. Tapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, maka dia digoda oleh istri Potifar. Yusuf dia tetap memegang kepada kebenaran. Dan akhirnya kita tahu ceritanya, karena dia tetap setia kepada Tuhan, maka dia dipenjarakan. Nah, pada waktu dia dipenjarakan, maka dia juga tetap setia kepada Tuhan. Dan kita tahu ceritanya, kurang lebih 2 tahun dia berada di penjara. Makanya di dalam kejadian pasal 41 ayat yang ke-46 dikatakan, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Jadi 17 tahun di dalam rumah tangga dia sudah dididik takut akan Tuhan. Kemudian 10 tahun dia melihat bagaimana Tuhan memimpin dia, sehingga dia menjadi kepala juga kepada seluruh isi daripada rumah tangga Potifar. Dan ada 2 tahun, jadi jumlahnya semuanya 17 tambah 10 27 tambah 2 29. Dan pada umur 30 tahun maka dia menjadi seorang pangeran Mesir yang berkuasa. Dan kita tahu bahwa dia menjadi seorang perdana menteri. Nah, saudara, kita tahu ceritanya bahwa pada saat itu Firaun dia bermimpi. Kemudian tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpinya, dan dipanggilnya Yusuf. Dan pada saat dia memberikan arti, maka kemuliaan dan kehormatan hanya kepada Tuhan. Akhirnya dia diberikan satu jabatan orang nomor 2 di kerajaan Mesir pada waktu itu. Dan dia diberikan nama yang baru yaitu Safnat Panae. Kemudian dia diberikan istri namanya Asnat. Kemudian setelah di dalam pernikahannya mendapatkan anak yang namanya Manasye dan Efraim. Dan arti daripada nama-nama itu adalah, Manasye, Allah telah membuat aku melupakan semua kesengsaraanku atau kesusahanku. Dan Efraim, Allah telah membuat aku berbuah-buah di negeri kesengsaraanku. Nah, jadi itulah sekilas cerita tentang mengapa Yusuf dia sampai bisa berkuasa. Karena Tuhan selalu menyertai dia. Saudaraku yang kasih, pada bagian pelajaran sekolah sahabat pada kalimat-kalimat terakhir dikatakan,
Tuhan mengubah beberapa hal buruk menjadi sesuatu yang sangat baik. Saudaraku yang kasih, terkadang di dalam kehidupan kita mengalami berbagai macam, mungkin ada pergumulan, ada pertentangan, tetapi sama seperti Yusuf, dia tetap berpegang kepada Tuhan dan Tuhan tetap menyertai dia. Dan kita tahu, sampai pada umur 110 tahun, kemudian dia beristirahat atau dia meninggal, maka tidak ada catatan bahwa dia tidak melakukan kebenaran. Menjadi pelajaran bagi kita. Di dalam kehidupan kita, baik kita sebagai anak-anak, orang muda, dan orang-orang yang sudah tua, tetap berdiri teguh kepada kebenaran. Karena kita mempercayai bahwa janji Tuhan, Allah akan menyertai kita. Roh Kudus yang menuntun Yusuf, maka roh yang sama yang akan menuntun kita sampai pada masa kesudahan. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.